Sobat BSCD, semoga tetap dalam keadaan baik dimanapun kita berada, selalu dalam lindungan dan dipenuhi sukacita dari Tuhan. Firman yang akan bersama kita renungkan pada hari ini adalah tertulis dalam kitab 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Amin. Apa itu janji? Menurut KBBI, janji itu adalah ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat, seperti hendak memberi, menolong, datang, dan bertemu. Dalam kitab 2 Petrus pasal yang ketiga ini terkhususnya jemaat pada saat itu sangat menantikan akan janji kedatangan Tuhan atau hari Tuhan, karena mereka menganggap bahwa hari Tuhan itu adalah hari yang mulia dan orang-orang pada saat itu akan diselamatkan. Tetapi juga pada saat itu, dalam kitab 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang keempat ini, mereka juga meragukan akan hari itu. Apakah Allah mengingkari janjinya? Di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka menganggap bahwa Tuhan itu berbohong. Tuhan tidak sayang dengan mereka. Tuhan tidak mau mereka selamat. Itu adalah pemikiran mereka pada saat itu, saudara. Saya ingin kembali bertanya kepada kita, apakah Tuhan berbohong? Apakah Tuhan mengingkari janjinya? Atau apakah Tuhan tidak sayang dengan umatnya? Mungkin kita sama seperti jemaat pada saat itu pernah bertanya-tanya akan hal seperti ini dalam kehidupan kita. Jika kita mendapatkan masalah, kita menganggap bahwa Tuhan tidak pernah menyertai kita, Tuhan tidak mengasihi kita. Mengapa Tuhan melakukan ini terhadap saya? Kadang pertanyaan itu terlintas dalam benak kita. Coba kita bersama-sama kembali melihat bagaimana penyertaan Allah dalam kehidupan kita. Banyak hal yang mungkin kita tidak dapat lewati dalam kehidupan ini. Banyak hal yang tidak mampu kita ungkapkan dengan kata-kata. Bagaimana kasih Allah dalam kehidupan kita, saudara-saudara sekalian. Allah itu kasih, dan kasih Allah sangat nyata yang dapat kita rasakan sampai pada saat ini. Janganlah ragukan kasih Tuhan, dan jangan pernah ragukan janji Tuhan. Tuhan itu sayang terhadap umatnya. Tuhan itu menyertai umatnya. Bahkan Tuhan tidak menghendaki supaya ada yang binasa, melainkan Tuhan berharap kita dapat berbalik dan bertobat kepada yang baik, sehingga didapatilah kita tetap setia sampai akhir hidup kita. Tetaplah semangat dalam setiap pekerjaan kita. Tetaplah kuat dalam pelayanan kita. Sambil menanti-nantikan kedatangan Tuhan, kita dapat memperbaiki diri. Kita dapat membuat orang yang tidak percaya akan Tuhan menjadi percaya. Bahkan kita dapat memberi harapan
untuk orang-orang yang tidak punya harapan. Itulah yang Tuhan inginkan melalui kehidupan kita, supaya dapat jadi berkat, supaya dapat menjadi yang lebih baik lagi untuk kemuliaan nama Tuhan dalam dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus atas setiap kebaikan dalam kehidupan kami. Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang tinggi dan luhur. Kami ya Tuhan menyerahkan setiap pergumulan permasalahan dalam kehidupan kami, dapat mampu melewati semua itu. Bahkan kami tidak pernah meninggalkan Engkau dalam kehidupan kami. Kami serahkan ya Tuhan segenap hidup ini hanya untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Biarlah segala tara hormat, tutur kata, perbuatan, tindakan dan tingkah laku ini adalah memancarkan kasih Kristus dalam kehidupan. Dan biarlah ya Tuhan orang-orang dapat melihat terang Kristus dalam hidup kami. Bahkan setiap kehadiran kami ya Tuhan tidak menjadi celaka, tidak menjadi sakit hati, tetapi dapat menjadi berkat bagi setiap orang yang melihat, bahkan setiap orang yang dekat dengan kami. Terpujilah Engkau Allah ya Tuhan kami, Tuhan yang mempunyai rencana yang terindah yang tidak dapat kami pikirkan. Tetapi kami yakin dan percaya apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kami itu adalah baik. Dan terbukti nyata ya Tuhan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami masih diberikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, hikmat dan kebijaksanaan untuk melewati, menghadapi, bahkan untuk melakukan yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Berkati kami ya Tuhan dalam setiap pekerjaan kami, usaha kami, pelayanan kami, bahkan setiap keluarga kami, baik yang bersama-sama pada saat ini maupun berada dimanapun. Biarlah ya Allah, Allah yang bekerja, Allah yang pakai setiap yang kami lakukan. Itu adalah kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan, dan biarkanlah kami ya Tuhan anak-anak-Mu dapat diberikan kekuatan, pertolongan agar kami dapat melaksanakan setiap tugas tanggung jawab kami. Bahkan biarlah ya Tuhan kami menjadi anak-anak-Mu yang tahan uji, anak-anak-Mu yang dapat melaksanakan setiap hal yang kami inginkan. Bahkan anak-anak-Mu yang mampu memberikan yang terbaik untuk Allah. Jauhkanlah kami ya Tuhan dari pencobaan-pencobaan yang luar biasa, tetapi biarlah Allah yang memberikan segala sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus Kristus. Biar setiap kehidupan kami dari kini sampai selama-lamanya adalah untuk Allah saja. Terima kasih Yesus Kristus. Ini doa dan permohonan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.